Bismillahirrahmanirrahim. Sementara tatmainnah qulubuhum, tentramnya hati, ada hubungan dengan bizikrillah. Maka kembali ke yang tadi, sebelum Rasulullah SAW mendapatkan kabar tentang datangnya jin yang bantuan dari malaikat, apa yang dia lakukan? Zikir kan, berdoa. Jadi di situ dulu belilah ketentraman hati dengan zikir. Nanti beliau dengan tentram yakin di sini. Tentramnya hati berpengaruh pada binsatun. Jadi tentramnya hati berkaitan dengan semangat terbarukan. Makanya Muslim sekali lagi tidak boleh ada putus asa. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wallahu bi rahmatihi may yasha'. Jemaah para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ayat ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah dan berulang di dalam surat Al-Imran. Intinya Allah memberi yakhashun, semacam keistimewaan, keutamaan kepada seseorang, manusia yang dikehendaki. Memang konteksnya ayat ini berkaitan dengan nubuwah, kenabian, tetapi kalimat birahmati sendiri sangat umum. Jadi seseorang selain Nabi pun dengan kadar yang berbeda bisa mendapatkan rahmat. Dan salah satu kunci dari perolehan rahmatullah bernama masjid. Termasuk di dalamnya adalah yang ada Rasulullah mempelajari Alkitab, Al-Quran, hadis. Ada sebuah hadis yang membandingkan, dan ini memang kalau dengan nalar logika mungkin sulit percaya, tapi bagi yang beriman insya Allah. Apa itu? Rasul berbentuk pertanyaan, lebih baik mana antara seseorang yang tiap pagi ke pasar ulang-ulang mendapatkan 2 ekor unta betina bunting dengan pergi ke masjid setiap pagi lantas mempelajari 2 ayat Al-Quran. Coba dari mana? Pengennya sih dua-duanya ayat. Tapi ini sendiri pilihan. Pasti baginya yang 2 ekor bunting, betina bunting kalau duniawi pikirannya. Kata Rasul, lebih baik mempelajari 2 ayat Al-Quran. Warna di mana? Kaitan. Jadi yang satu perspektifnya nalar materialisme, yang satu perspektifnya tauhid, pasti beda. Disitulah cara Rasulullah SAW menyemangati kita. Baik para bapak, hal kedua yang ingin saya sampaikan, nanti pada saat kita sudah mempelajari tentang proses awal hijrah, ada satu gambaran yang sangat indah, dan ini sesungguhnya adalah target akhir dari proses pembelajaran sirah nabawiyah. Paling tidak 6 karakter sahabat yang sebaiknya kita copy paste. 3 dari Abu Majid, tentu banyak ya. 3, 6 ambil masing-masing 3 dari sekian banyak. 3 dari Ansor. Ini kita coba. 1. Al-azimah ma fi ashabihi minal azimah
Jadi sahabat itu punya azimah, punya tekad kuat yang luar biasa. Mungkin kalau pakai bahasa Tondo, rawe, lantas malam, baso, itu betul, bukan bahasa malam. Ya, rawe, lantas malam. Itu menggambarkan tekad yang luar biasa. Satu. Yang kedua, Al-Muhajirin terkenal dengan karakter yang al-istiqamah. Kata ini lazim ya, saya kira ya, populer, tetapi berat. Al-istiqamah. Jadi tidak pernah takut mati apapun. Pokoknya istiqamah. Betapapun sulitnya, masya Allah. Padahal kita sudah sering mendengar kata istiqamah. Lantas para malaikat pun menjamin alla takhafu wa la tahzanu. Itu kan sebuah jaminan yang luar biasa. Garansinya langsung. Dua. Yang ketiga, al-fuadu fi sabil, siap berkorban di jalan Allah. Nah, berkorbannya ya bisa nyawa, bisa harta, bisa apa. Perikhlasan seseorang dengan orang lain, di sini harus ada kesiapan al-fudau bisa harus siap berkorban. Dalam kasus terangannya tong wae aku kudu siap merek. Sebab kebanyakan kita menjadi mental victim seperti yang saya bilang, bukan mental player, Pak. Nyalahkeunnya gampang, tapi kalau berperang nanti jangan mentalnya seperti Pak Raden gitu. Saya sering bilang, Pak Raden itu jangan diikuti. Pak Raden itu kalau nggak ada kerja bakti banyak keluarga. Pas kerja bakti diumumkan jadi encok, itu kan jangan. Betapa ngomongin apa sih? Itu tiga. Nah, tiga lagi dari Al-Ansor. Satu, Al-Amatif. Ansor itu lembut, kayaknya bisa. Ada itu luar biasa. Itulah, malah di surat Al-Ansor kan dilukiskannya mereka berkorban. Padahal kita sendiri butuh dengan itu. Masya Allah. Al-Amatif. Yang kedua, Assalam, cinta damai. Inginnya itu nggak pernah mau konflik, itu assalam. Dan yang terakhir, as-sholat, kemauan memperbaiki diri. Nanti materinya ya kita hafalkan dulu. Satu, al-azimah, al-istiqamah, al-fudau fi sabilillah. Keempat, al-amatif, as-salam, as-sholat. 6 karakter sahabat Rasulullah SAW, 3 dari Muhajirin, 3 dari Ansor. Baik, kita lanjutkan ya. Materi hari ini adalah temanya hati yang ingkar tak selamanya bersikap kasar. Nanti tentang apa? Tentang Abu Jahal. Bapak tahu Abu Jahal itu siapa? Sejak awal saya kira mindset kita sudah tertanam kuat bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini, kata sebuah hadis. Nah, apakah sikap ingkar itu selamanya kasar? Nanti ada dengan izin Allah tentu, di mana beliau mengiyakan segala apa. Tapi konteksnya apa kita lihat ya. Jadi unik sekali bagi saya, ini sebuah ibro yang luar biasa bahwa Allah itu memegang hati seseorang. Jadi selama kita totalitas kepada Allah, orang yang kasar sekalipun, orang yang katakanlah bengis sekalipun, di hadapan seseorang boleh jadi akan menjadi kelompok-kelompok. Kalah dia, takluk. Itulah pada diri Rasul. Sehingga Syekh Ahmad Barafuri menyebut beliau itu punya kuwatut taksir, the power of leadership, the power of charismatic yang tidak ada banding. Sehingga orang yang membenci sekalipun kemudian ditantang untuk berdebat dengan beliau, dia tetap tenang, nanti langsung nggak bisa ngomong. Keluh bedanya. Kalau Nabi Musa kan perlu Rabbi sholli wa yassirli amri. Nabi Musa, beliau nggak perlu itu. Artinya punya keistimewaan. Ya, banyak contohnya saya kira ya. Dulu sudah pernah namanya Nadir bin Haris. Untuk menandingi Quran, Nadir bin Haris belajar sastra dari berbagai daerah.
Intinya satu, number one, nomor satu di bidang sakit. Tujuannya mengalahkan Muhammad SAW dalam pandangan dia ya. Setelah merasa mumpuni, siap, yudisium, cum laude, lulus gitu. Tantang beliau, silakan. Beliau cukup membacakan Quran langsung. Stop. Pergi. Bilang dia teman-temannya, saya nggak ngerti Muhammad belajar di mana. Saya bisa dikalahkan. Nggak ngerti saya. Nah itu pesan. Karena ketika beliau membaca Quran langsung the power of Quran, qiraatul Quran, kekuatan dari bacaan Quran itu luar biasa. Itu kalau kitanya ikhlas. Saya kira kita sudah sering ya membahas masalah ini terkait dengan kekuatan. Baik, nah supaya nyambung kita akan lihat dulu yang baik. Pembahasan yang lalu Rasulullah SAW intinya mendapatkan apa yang disebut dengan nasrul ghaib, pertolongan gaib, yakni ketika posisi beliau terpuruk di Taif, letih, lelah, lesu, hati, fisiknya juga sama. Beliau berdoa, lantas Allah mengirim Jibril. Kenapa? Allah mendengar keluhan, jeritan hati Rasulullah SAW kekasihnya. Langsung dikirim Jibril, turun, kasih tahu kekasih itu bahwa begini. Ini kan sebuah keindahan, Pak. Ya Allah, saya sampai begini, nikmat luar biasa. Keluhan Islam yang totalitas dari Rasulullah SAW kepada Allah, letih hatinya, lelah fisiknya, ngeluh kepada Allah, ya Allah, haruskah saya meminta kepada musuhmu? Itu menggambarkan saya mesti bagaimana lagi, ini sudah, ini juga sudah, tapi semua tertutup, deadlock, ya Allah, kepada siapa saya mesti mengadu? Itu nikmat luar biasa, Pak. Kita juga mungkin suatu ketika merasakan gitu ya, kenikmatan rohani karena kita totalitas kepada Allah, istislam ya. Beda dengan tawakal ya. Kalau tawakal itu para ahli bahasa memaknainya ada proses ikhtiar. Harus maksimal ikhtiarnya. Nah, selesai tawakal. Nah, setelah itu yang kedua istislam total saja kepada Allah. Dalam bahasa Ibnu Al-Hika atau Ibnu At-Ta'ilah, tidak usah ngurusi lagi urusan dunianya, full ya. Itu yang mendapatkan nasrul ghaib, pertolongan itu ya. Di lembah namanya Badnun Nahr. Disinilah beliau mendapatkan dapat informasi tadi. Lantas setelah menetap di Wadi Nakhla, beliau nanti mendapatkan informasi bahwa dimunculkannya sekelompok jin yang beriman kepada Allah. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan kata-kata ini dalam penuturan Al-Mubarakuri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam biwujudihi. Beliau tidak tahu ada jin yang beriman kepada beliau dan beriman kepada Al-Quran. Tetapi setelah Allah memperlihatkannya, memberitahu bahwa ini ada jin, barulah tahu. Artinya tetap di sini Pak ya, betapapun beliau seorang nabi tidak mungkin sanggup menembus alam gaib kecuali Allah mengizinkannya bisa. Saya kira dalil Qur'annya yang menunjukkan ini ada di Ali Imran 179. Maka Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Mustahil Allah memperlihatkan kepada kalian alam gaib. Tapi ada kalimat walakin Allah yastabi bil rusul. Tapi Allah bisa saja memberi kekhususan kepada seorang rasul dari rasul dia untuk mendapatkan kelebihan. Jadi secara mutlak kegaiban tak bisa diungkap, disingkap oleh siapapun kecuali Allah. Memberi izin kepada orang itu. Nah, di sini menggambarkan bahwa kita harus punya kritis juga nalar gitu dalam berislam. Maksud saya jangan sampai berdoa atau bahkan bersumpah dua posisi yang berbeda disebut demi Allah, demi Rasulullah itu tidak boleh. Karena menyamakan Khalik dengan makhluk atau ya Allah, ya Rasulullah, ampunilah hamba, itu tidak boleh.
berbarengan gitu. Masih ada itu Pak? Yang seperti ini masih ada di pikiran, ya Allah, ya Rasulullah, alhamdulillah. Itu saat itu atau wallahi wa rasulih, nggak usah rasul disamakan. Nah, itu artinya tidak mengerti bahwa posisi Allah Khalik, posisi beliau Abdul, hamba kan? Jadi nggak boleh disamakan posisinya. Tadi faktanya, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam ya'lam biwujudi. Beliau tidak mengerti wujud jin, tapi ketika Allah memperlihatkannya bisa. Sama seperti, sama Pak, jin pun tidak bisa melihat malaikat. Kok bisa? Ya, dalam bahasa kita kan roh, jin, malaikat gaib kan? Padahal masing-masing roh berbeda kelasnya, levelnya, dunianya dengan jin. Jin berbeda dengan malaikat. Tapi oleh kita ini semua tahu gaib, kita bisa gini. Itu para bapak yang kemarin ya, sekelompok jin. Nah, hadirnya pertolongan gaib atau nasrul gaib inilah obat pelipur lara yang menunjukkan kenikmatan. Tapi di sini belum ada fikih namanya sujud syukur, belum dikenal peristiwa itu. Ya. Nanti di Madinah baru beliau memperkenalkan sujud syukur. Kenapa? Baru mendapatkan nikmat yang sifatnya informasi pun beliau langsung sujud syukur. Kalau kita harus dapat duit dulu baru syukur. Jadi ketika Pak, alhamdulillah sahabat bapak naik bulan depan tenang nya sih seneng hati nama nanti aku sujud syukur mungkin duit lah dulu ayah nyampak. Rasulullah SAW enggak. Nanti kan sudah di Madinah ketika beliau mengirim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Yaman, dakwah di sana. Tak lama kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kirim surat, ya Rasulullah, alhamdulillah sekian kabilah masuk Islam. Baru informasi langsung sujud syukur, kharra sajidan lillah. Padahal Alinya belum datang, baru sekedar surat. Itulah salah satu kaidah bagaimana merespon kenikmatan. Nah, kembali ke sini. Setelah mendapatkan informasi tadi, lantas berikutnya gimana? Wa 'alal qiyam, keadaan itu direspon oleh beliau langsung menyusun khittatahu al-ula. Langkah pertama yang beliau susun adalah bagaimana menyebarkan Islam semakin intensif. Jadi dari sini bisa dikatakan gini, ketenangan hati akan berdampak besar pada kreativitas. Lihat saja, ketika beliau dapat pertolongan gaib tadi kan, nyaman, langsung luar biasa. Muncul kemudian fi aradil Islam, bagaimana idenya mencari kreativitasnya bisa kembali ke Mekah tanpa ada kesulitan. Maka beliau punya semangat baru, al-binsyatil jadid, punya semangat baru, punya wajah al-hamas, punya antusiasme. Jadi ada hubungan ini, hati yang kokoh, yakin dengan pertolongan Allah, semangatnya pun akan membara. Jadi orang Muslim yang selalu yakin dengan janji Allah, insya Allah nggak pernah pesimis. Makanya coba Bapak Ibu perhatikan kembali ke An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pastikan kemenangan dan pertolongan Allah itu? Pastikan? Harusnya kita yakin pasti bahwa kapan itu persoalan aja. Kenapa saya katakan pasti? Coba surat An-Nasr pakai iza kan? Iza jaa. Kalau kita tengok dengan pendekatan tafsir setahu saya, setiap peristiwa yang akan dan bersifat pasti menggunakan iza. Coba Bapak Ibu ingat ayat yang tentang kematian. Adakah yang pakai in? Coba tengok, silakan tengok Quran. In hadara ahadakumul mautu, enggak ada.
In jaa ajaluha ada. Semuanya iza. Itu artinya pasti. Berarti kalau begitu pertolonganku pasti. Masalahnya irahat. Itu persoalannya. Jadi antara pasti dengan kapannya dua hal yang berbeda. Maka untuk mempercepat datangnya nasrun min Allah, jangan menjauhi, teruslah. Meski kita dalam posisi nyaman sekalipun, terus dekati Allah supaya nanti Allah akan mendatangkan pertolongan saat kita sempit. Itu penting ya. Baik, saat perjalanan kembali ke Mekah, ya tadi ya, punya ide lantas beliau harus kembali ke Mekah tanpa rasa takut, karena yakin Allah akan menolongnya. Padahal kan sebelumnya sudah punya kekhawatiran ya. Di sini Pak, terjadi dialog yang unik ya antara beliau dengan Zaid bin Harithah. Nah, kira-kira ada pertanyaan seperti ini, ya Rasulullah, kita kembali lagi ke Mekah. Iya, emang kenapa? Dah kan sudah diusir, masa takut? Orang diusir kan kesannya tidak diterima. Berarti ketika datang lagi akan lebih kejam. Disinilah jawaban Rasulullah SAW yang Innallaha ja'ilun lima tara farjan wa makhrajan. Kalimat ini Pak, kalimat ini Allah lah yang akan menciptakan farjan wa makhrajan, kelonggaran dan jalan keluar. Yakin gak? Yakin sih, pakai sih. Yakin ja'ilul lima tara farjan wa makhrajan. Saya kira Bapak Ibu ingat kan ayatnya ya, wa may yattaqillaha apa tulisannya? Yarzuqhu min haitsu, ada juga wa may yattaqillaha, nanti di belakangnya diberi yaj'al lahu makhrajan. Jadi ada yang min haitsu la yahtasib, ada juga wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan. Kalau begitu supaya mendapatkan makhrajan dalam hidup, balik lagi teruslah ittaqullah. Urang mah hayang nawe makhrajan. Sholat kudu 5 waktu, kudu tahajud, cing atuh langsung datang. Dari mana sih? Nah itu menggambarkan kita ini inginnya nikmat langsung dapat farjan, dapat makhrajan. Tapi untuk menempuh proses yattaqillahnya, aku capek. Boleh nggak sih sholat malam jam 9 pagi? Ayam asapna. Nah, ayam asapna ngumpul. Diajar lep masak teh hoream, itu persoalannya. Oke, kembali ke tadi ya. Jadi yakinlah para bapak dan ibu dengan kalimat itu. Bagi saya ini kan inspiratif kan. Innallaha ja'ilun lima tara farjan wa makhrajan. Wa innallaha nasiru dinahu. Allah pasti menolong agamanya. Kan saya kira ayatnya banyak kan. Allah pasti menolong agamanya. Jadi cuman persoalannya adalah apakah kita punya kontribusi atau tidak pada saat Islam menang. Jadi jangan terprovokasi oleh Allahmu lemah, Allahku kuat, sembarangan wae. Nggak usah terprovokasi. Ya. Atau Tuhan sudah kuat, jangan tidak perlu dibela. Benar tidak? Kan Quran sudah jelas ya. Intan surullah yang suruh. Atau Nabi saya juga bertanya kepada umatnya, mayang sururi ilallah, man ansori ilallah, siapa yang begitu kan? Menggambarkan jelas bahwa penawaran siapa yang siap menjadi penolong Allah. Nahnu ansorullah. Itu gambaran bahwa Allah kuat, iya silakan. Allah itu al-Qawi, al-Aziz, Dzul-Tiqah dan sebagainya yang menggambarkan kebenaran. Baik, setelah dengan sukses meyakinkan Zaid bin Harithah jangan takut bahwa Allah akan menolong agamanya, tinggal kita bergerak, maka kata Al-Bukhari, wasara Rasulullah SAW idza nada min Makkah. Beliau pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah tempat perbatasan Makkah. Di sana diatur strategi dulu. Beliau menetap dulu di Hiro, di Gua Hiro, Jabal Nur selama beberapa hari.
situ selama beberapa hari. Kemudian Z diminta untuk coba kamu cari seseorang dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu kalau ditarik ke atas, Pak, itu masih nenek moyang dari Bani Quraisy. Kenapa beliau mengambil dari situ? Ya karena ada kedekatan secara turunan, meskipun jauh ya, ratusan tahun. Tapi ketemu lantas orang pertama yang ingin ditemui adalah Akhnas bin Syarih. Ini juga rahasia Allah dalam arti gini. Akhnas bin Syarih itu orang yang benci tapi jujur, dalam arti mengakui kehebatan Al-Quran. Masih ingat 3 peristiwa? Abu Sufyan, Abu Jahal, Akhnas bin Syarih. 3 orang ini tanpa sepengetahuan masing-masing sembunyi-sembunyi mendengarkan Al-Quran setiap kali jam 2, jam 3 malam. Sepi nggak? Sepi. Nah ketika mundur ditekuk bujurna Abu Jahal, kamu dari mana sampai Rodi ini? Kamu juga sama ngapain? Enggak, saya enggak. Ketika berdua sedang rame, bujurna Abu Sufyan mundur. Kamu dari mana? Di luar, dong. 3an saling sembunyi. Lalu mereka sepakat, tolong ya, bertiga saja kita tahu. Sepakat nih, besok nggak akan datang lagi. Nah, sepakatlah pulang masing-masing. Masing-masing sudah sepakat. Mau apa itu dan saya akan itu deh. Jadi kata Abu Jahal begitu, kata Abu Sufyan begitu, kata Akhnas bin Syarih juga begitu. Akhirnya kejadian ini kita kawari. Tunggu. Kamu deh, katanya sepakat. Kalau mana tahu? Ya, dan sampai 3 kali. Ketika 3 kali kejadiannya, yang ketiga ini baru Akhnas bin Syarih membuka. Coba kita kejadiannya 3 kali coba Amr bin Hisham, bagaimana pandangan tentang apa yang dibaca Muhammad? Allah itu anu. Dalam artinya sebetulnya iya, cuman pokna itu sulit. Kenapa? Ada harol, ada penghalang yang masya Allah berat sekali dihapus. Inilah kibir. Ya Allah, ini berat luar biasa. Istagna itu namanya. Ingat kan surat Al-Alaq? Istagna itulah kibir, jadi membongkar dia kejujuran bahwa Quran itu hebat, nggak mau. Tapi ketika Akhnas bin Syarih ditanya, kalau kamu gimana? Nah ini yang saya nggak ngerti. Quran itu luar biasa. Wah, kamu sudah kesihir. Bukan kesihir, tapi saya tidak mengerti hebatnya, getarannya luar biasa. Abu Sufyan, Abu Jahal tetap tidak mau terima secara lisan. Padahal artinya mengiyakan. Itulah sebabnya di sini beliau tahu itu Akhnas bin Syarih. Coba dulu gitu ya. Meskipun apa jawabannya kalian? Ini kira-kiranya sekedar peta saja untuk membantu bagaimana dari perbatasan Mekah beliau di Gua Hiro, nanti ke Mekah, nanti sempat ke Mina. Lalu dari Mina nanti ke Arafah. Ini kan bagian dari haji ya. Bagian dari apa perjalanan haji yang ditempuh. Baik, nah diutuslah seseorang kepada Akhnas bin Syarih dengan harapan Akhnas bin Syarih memberi perlindungan. Tapi apa yang terjadi? Nah, di sini kalimatnya, ana halifun al-Quraisy wal halifu la yujir. Maaf ya, sampaikan ke Muhammad ya. Saya tidak mungkin dong memberikan perlindungan kepada orang yang justru dimusuhi oleh orang yang sudah saya sepakati. Ini yang bisa, maaf ya. Artinya gini Pak, Akhnas bin Syarih kabilahnya kan berbeda. Itu akan memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak mungkin karena dia melakukan kesepakatan dengan orang-orang Bani Hashim, Bani Khuza'ah, Bani Makhzum dan sebagainya. Tidak mungkin, saya nggak mungkin dong mencederai kesepakatan. Ini musyrik Pak, tapi komitmen janji. Nah itu kan boleh nggak kita mengambil kebiasaan baik dari orang kafir? Boleh. Nah ini tirulah komitmen, padahal musyrik Pak. Tapi ketika sudah janji, nggak bisa. Orang meninggal ayo iklan tuh kira-kira itu masalahnya. Bahaya ya. Oke, fulus ya.
Nah itu intinya Pak. Jadi akhlas dicari dengan kata-kata maaf nggak bisa. Saya sudah ada kesepakatan dengan mereka. Kalau saya memberi perlindungan ke dia, apa kata dunia nanti? Wah kamu ingkar janji. Malu saya disebut orang yang ingkar janji. Masya Allah. Musyrik sekali lagi Pak. Musyrik tapi komitmen janjinya luar biasa. Tidak takut persoalan harta dunia. Kita ya Allah, ngaku syahadat tapi mengingkari janji itu hal biasa. Inilah persoalan ayat naon ya. Jangan-jangan kita ini masih punya harad bin anfusina ya. Ada pembatas dalam hati kita ini. Allahu Akbar, astagfirullah ya. Itu sebuah gambaran yang sangat indah. Gak ada orang pertama. Beliau berhenti? Enggak. Beliau mikir lagi. Siapa kira-kira orang yang pantas dinikahi? Disebutlah Suhail bin Amru. Nanti Suhail bin Amru kalau nggak salah akan menjadi utusan ketika terjadi Hudaybiyah nanti ya. Nanti dari sini tentang Suhail bin Amru ini kita akan mengenal bahwa ternyata orang Arab jahiliyah itu nggak mengenal Ar-Rahmanir Rahim. Karena nanti peristiwa ini pada saat Rasulullah SAW mendatangi perjanjian Hudaybiyah, beliau bilang ke Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Suhail? Man huwa Rahmanir Rahim? Siapa itu? Gak kenal Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kan dalam bahasa kita sama kan? Tapi Ar-Rahmanir Rahim tidak dia kenal, jadi ditolak. Kata Rasul sudah apa? Bahasa Ar-Rahmanir Rahim. Rasul, tapi kan nggak usah apa-apa. Ini strategi lagi Pak. Ngalah ya teman. Ulah saluan apa pada wong udah nggak usah ngalah dulu. Nanti banyak pelajaran juga gitu ya. Maka Suhail jawabannya sama. Inna Bani Amir la tujiru ala Bani Ka'ab. Saya ini dari Bani Amir kawan. Nggak mungkin dong memberikan perlindungan dari Bani Ka'ab. Beda itu. Nanti apa kata dunia? Lagi-lagi janji Pak, komitmen. Saya sudah komitmen, ada kesepakatan dengan Bani Hashim, dengan Bani Makhzum, dengan Bani yang lain, Bani Asad. Jadi tolonglah. Gagal lagi yang kedua. Berarti lagi enggak. Syekh Al-Ghazali ini terdapat tambahannya. Ternyata pertemuan titik pertemuan Rasulullah SAW dengan Suhail ada pada kata nama Lu'ai. Lu'ai ini yang termasuk adat pengusung adat jahiliyah. Jadi Lu'ai lah ya yang pertama kali memperkenalkan berhala sampai ratusan tahun. Kebayang orang yang pertama kali melakukan keburukan atau kemaksiatan atau kesesatan diikuti oleh banyak orang, berarti dosanya wih Masya Allah. Makanya kayak hadis kan mungkin sudah ya di hadis solihin ya, bahwa setiap kali terjadi pembunuhan maka dosa si pembunuh terus mengalir ke siapa? Anak Adam. Tapi karena dialah orang pertama yang melakukan. Nah, terbayang apa? Siapa yang pertama kali mengatakan anjing? Jawa Barat. Berapa juta sehari kata-kata anjing diucapkan? Anjing manusia. Dosanya kemana? Yang pertama kali mungkin si Tumang kali ya. Ya kan? Itu Bang. Nah itu bayangkan Pak, dosa ucapan laknat seperti itu mestinya nggak perlu dibiasakan. Masih dibiasakan. Masya Allah. Sulit ya? Oke, kembali ke tadi ya. 2 kali kegagalan, beliau merenung. Kira-kira siapa yang ya? Berpikir beliau sambil berpikir, maka beliau mencoba mencari titik temu siapa kira-kira. Ini sedang ilustrasi bahwa Amir bin Suhail bin Amir inilah yang nanti masuk Islam nantinya bersama anaknya. Jadi semua anaknya nanti masuk Islam juga. Meskipun sempat ditawan nanti dulu ya ketika terjadi perang pertama, perang Badar. Ini sebuah jadi Rasulullah SAW kembali dulu ke
Gua Hiro. Mungkin kalau Bapak pernah kesini, wah nikmat Pak, naiknya, turunnya lumayan, kita biasa mahal. Saya kesini jam 3 pagi, sholat subuh di atas bersama Pak Asep Zainal Arusol. Ketiga, Masya Allah ini. Tetapi karena ini sekedar ziarah biasa, tidak boleh ada keyakinan sholat tahiyatul masjid. Tapi ada Pak, orang Indonesia biasa, Pak, tahiyatul masjid, bukan mati di masa sekedar kunjungan. Iya, ada dia. Ya Allah, nah dalil dari mana gitu di gua itu ada tahiyatul masjid. Kenapa kita salat subuh di situ? Kalau turun lagi lama, nggak mungkin. Ya nggak apa-apa lah, sholat subuh di alam. Monyetnya datang. Jam segini nih, monyetnya udah datang banyak. Saya tidak tahu itu dari mana monyetnya. Jam 4 malam nggak ada satu ekor pun. Nanti jam 6, Masya Allah banyak. Itu monyet. Entah dari mana. Nah sulit sekali masuknya ke gua itu. Tapi ketika sudah berdiri di depan Gua Hiro, wih, Mekah, Masjid Haram, heran bisa bertebaran cahaya putih yang Masya Allah. Jadi unik. Ketika berdiri di depan Gua Hiro, rasanya menatap Masjid Haram itu jelas. Apalagi kalau pakai alat bantu. Telanjang saja sudah wow, dengan mata telanjang ya, sangat indah. Kalau melihatnya jam 3, jam 4 itu di sininya lingkarannya gelap, setelah itu bercahaya luar biasa, kemilau. Ya. Cuma tadi naiknya yang Masya Allah berat. Ya. Belum lagi dari Mekah ke sini kurang lebih 6 kilo. Ke atasnya itu mungkin 45 derajat kali ada. Berhitung ya. Terjal, tidak ada apa tanaman. Para bapak dan ibu rahmatullah. Nah, yang ketiga sekarang gagal dengan Akhnas bin Syarif, Suhail bin Amir. Mikir lagi beliau, siapa yang kira-kira bisa dijadikan orang partner untuk meminta suaka? Ingat Mut'im bin Adi. Nah, kenapa? Ini juga Allah pasti membimbing Pak. Karena Mut'im bin Adi memang peristiwa pertama Mut'im bin Adi adalah ketika datang kepada Abu Talib supaya memberikan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Itu dulu Pak, sebelum kenabian ya. Di awal-awal kenabian. Yang kedua, Mut'im bin Adi, masih ingat yang kemarin punya anak namanya Jubair bin Mut'im bin Adi, dari Bani Adi ya. Jubair namanya. Itu pernah mau dijodohkan dengan Aisyah kan? Tapi karena mabok kelihatan oleh Abu Bakar, tadi pikir Abu Bakar, makanya Aisyah anak saya dijadikan istri pemabok nggak bisa, dibatalkan. Itu kejadiannya ya. Nah sekarang datanglah kepada beliau. Ternyata apa responnya? Woi, Allah. Naam. Fab'atsa ila al-Mut'im ibn Adi. Datanglah utusan tadi, tolong ya datangi Mut'im bin Adi. Siapa tahu. Ternyata bagaimana? Naam, siap. Apa? Siap. Boleh. Masya Allah. Aneh kan? 3 kali ikhtiar, yang ketiga. Naam, bisa. Ya Allah ya Allah ya Allah. Plong langsung bisa. Lantas dia mengambil senjata. Summa taslahu wada'a banihi. Dia mengambil senjatanya, tombak, pedang, lengkapi di kuda. Terus mengumumkan, wahai kaumku, kita lindungi. Ambil senjata kalian. Siap-siap. Kita lindungi Muhammad. Aneh itu, padahal dia sangat membenci dulunya. Inilah yang saya sebut Allah ya muqallibul qulub tsabbit qalbi. Nah itu kira-kira wahai zat yang membolak-balikan hati, kafir kasar sekalipun. Allahu Akbar. Jadi di sinilah tauhid Pak. Tauhid itu jangan sekali-kali ragu dengan Allah. Lam yartabu. Kata Abu Hurairah, jangan ragu dengan nasrul min Allah. Ya tapi kapan? Nah itu kita sering ragu. Ya tunggulah kapan? Itu persoalannya dia. Harus terus saja sampai kita kalau pakai bahasa yang terkenal, titik darah. Masya Allah. Iya, ngomong gampang ya. Titik darah penghabisan. Ya jangan capek satu titik bukan.
Tadi ya, akhirnya Mut'im bin Adi datang. Kemudian ketemuan di pojok Masjidil Haram sambil mengumumkan setelah masuk di kota Mekah berdekatan dengan Masjidil Haram di sini ya. Fadakhala Rasulullah SAW wa ma'ahu Zaid bin Haritsah hatta intaha ila Masjidil Haram. Beliau bersama Zaid masuk Masjidil Haram. Berhenti di sana. Nah, ketika sudah berhenti pada saat yang sama Mut'im bin Adi sudah hadir. Qoma, berdirilah Mut'im bin Adi. Masih setelah turun ya dari kendaraannya. Lantas dia bilang, ya ma'asyara Quraisy, inni qad ujirtu Muhammadan. Wahai Quraisy, ingat ya, aku memberikan perlindungan kepada Muhammad. Tidak boleh ada satupun orang yang menyentuh dia. Gagah, Pak. Aneh ya? Aneh luar biasa bagi saya. Ya Allah, bisa. Itulah tadi Allah yang membolak-balik. Tidak bisa kita lalui. Jadi yang kita kejar itu bagaimana mahabbatullah kita raih. Itu saja. Hubbullah, kita cintai Allah, nanti dapat mahabbatullah. Cinta Allah itu bagi saya mutlak. Setiap mukmin harus begitu. Nah, setelah diumumkan seperti itu, nanti setelah masuki, beliau bertawaf di sini, Pak ya. Beliau bertawaf. Ini lihat kata-kata ini, Pak. Beliau bertawaf, watafa bil bait, ya. Beliau tawaf, kemudian wantaha Rasulullah SAW ila ruknil di salah satu rukun istilama, mencium hajar aswad. Itu kan sholat rakaatain beres, sholat 2 rakaat di mana? Di belakang maqam Ibrahim. Nah, di situ kira-kira. Inilah yang kemudian jadi sunnah ya. Sunnah ketika kita tawaf, sholatnya di belakang maqam Ibrahim. Baik para bapak, itu kira-kira gambarannya. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, Abu Jahal bingung. Makanya bertanya dia, wahai Mut'im, bagaimana ini? Kok memberi perlindungan ke Muhammad? Ya pokoknya ana mujirun anta. Dia kata, mujirun anta aku tahu muslimun. Apakah kamu sekedar memberi perlindungan atau mengikuti Muhammad jadi muslim? Enggak. Bal ana mujirun. Saya cuma memberi perlindungan, bukan muslim. Oh, suka disahwa dengan Muhammad. Itu mah surah Al-Ain. Masih sama. Jadi dia sekedar mujirun, bukan muttaba'un, bukan pengikut tapi pemberi wangka saja. Artinya ada sisi pembelaan enggak? Ada, tapi karena pembelaannya karena sekedar manusiawi, nol nilai pahalanya. Boleh itu dia, tapi percuma, sia-sia. Para bapak dan ibu rahimahullah, jadi dipikirkan. Ketika jawabannya begitu, apa kata Abu Jahal? Baik, saya memberi perlindungan kepada orang yang engkau beri perlindungan. Padahal bentuknya selevel apa Abu Jahal kepada Rasul? Tapi lagi-lagi komitmen. Karena berkawan dengan Mut'im, maka Abu Jahal pun sepakat dengan yang dilakukan oleh Mut'im, tidak akan mengganggu orang yang diberi perlindungan. Ini kan sesuatu yang sangat indah. Makanya tadi orang yang hatinya ingkar belum tentu kasar kalau Allah memberinya kebaikan. Ya, para bapak rahimahullah. Jadi nanti Mut'im bin Adi disebut oleh Rasulullah SAW ketika terjadi perang Badar. Andai kata laukana Mut'im bin Adi hayyan, kalau saja Mut'im bin Adi masih hidup, waktu itu sudah tewas. Dia mengatakan saya akan percaya kepada omongannya. Cuma karena enggak, ya akan diminta berapa. Ya. Sekedar ilustrasi saja. Inilah peristiwa ketika merobek fakta perjanjian atau boikot musyrikin Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Baik, sampai di sini Bapak-bapak, gambaran saya begini kira-kira ya. Ibrohnya. Pertama, kita harus yakin dengan Nasrul Ghaib, dengan pertolongan Allah. Yakinlah itu
nasrul minallah, jangan kendor untuk meraih nasrul ghaib atau nasrul minallah. Nah, untuk mendapatkan nasrul minallah, maka coba kita ikuti saja ya, antara lain Al-Anfal ayat 45. Teruslah uzkurullah katsiran, uzkurullah katsiran. Salat tentu sudah jelas ya, 5 waktu, rawatib yang 10 rakaat kita konsisten. Begitu pula yang lain, tilawah Quran, sedekah dan sebagainya. Tadi itu Pak, Kojamas koperasi ini jangan dibiarkan kosong. Ayo masuk, aktif di dalamnya. Itu dalam rangka apa? A'iddu lahum mastata'tum, mempersiapkan segala sesuatu termasuk masalah finansial. Lewat koperasi ini kan akan terkumpul kan profit. Nah itu nantinya buat aktivitas masih kita juga ya. Jadi dengan nasrul ghaib insya Allah menjadi pembuka ketentraman hati. Tentang nasrul ghaib tadi sudah disebutkan bahwa beliau membuat hati beliau tentram. Tatma'inna qulubuhum. Sementara tatma'inna qulubuhum, tentramnya hati, ada hubungan dengan dzikrillah. Maka kembali yang tadi, sebelum Rasulullah SAW mendapatkan kabar tentang datangnya jin yang bantuan dari malaikat, apa yang dia lakukan? Dzikir kan, berdoa. Jadi di situ dulu belilah ketentraman hati dengan dzikir. Nanti beliau dengan tentram yakin di sini. Tentramnya hati berpengaruh pada binsatun. Jadi tentramnya hati berkaitan dengan semangat terbarukan. Makanya Muslim sekali lagi tidak boleh ada putus asa. Imam Ghazali pernah berpesan untuk jadidu aimanakum, perbaiki iman kalian. Ya. Ini nyambung Pak, antara tenangnya hati, semangat dan kreativitas. Jadi good news, informasi yang baik akan mempengaruhi motivasi. Motivasi akan berpengaruh pada kreativitas. Karena itulah mukmin tidak boleh berhenti pada mendapatkan informasi yang baik. Dari mana? Al-Quran. Supaya motivasinya terpelihara sehingga kreativitas menemukan sesuatu jalan, insya Allah akan ketemu. Itu singkatnya ya. Apa? Dan nanti ujungnya gagasan. Kreativitas itu dimulai dari mana? Gagasan yang banyak. Gagasan yang semakin banyak langsung buat narasi, buat tulisan, sampaikan. Sebab gagasan baik pun nggak cukup. Kalau nggak mampu melakukan narasi, nanti ke aksi. Aksi, gagas lagi, terus begitu. Ya. Jadi jangan berhenti untuk menemukan gagasan-gagasan baru. Dari mana gagasan baru? Reading habit. Membaca buku bisa, membaca jurnal bisa, kalau para mahasiswa ya. Membaca keadaan juga bisa, ini harus dibiasakan. Reading habitnya. Nanti lokasinya membaca, menganalisis, menangkap berbagai fenomena dengan baik. Ada hubungan yang sangat kuat ya. Nah, kita lihat kata Ibnu Athriyah. Katanya gini, orang yang lalai memulai harinya dengan memikirkan apa yang harus dia kerjakan. Orang yang lalai memulai hari dengan memikirkan apa yang tidak dia lakukan. Itu lalai tadi namanya. Tapi orang yang berakal merenungkan apa yang Allah lakukan terhadap. Berbeda dimensinya, perspektifnya sangat berbeda. Orang yang lalai, kira-kira apa yang kita lakukan hari ini ya, itu lalai orangnya. Tapi ketika berpikirnya apa yang Allah lakukan, sudah lakukan terhadap dia, alhamdulillah hari ini, terus begitu. Jadi perspektifnya yang berbeda, indah. Ya, selalu tauhid. Yang kedua, dalam keadaan genting sekalipun, seorang pemimpin harus tetap memiliki kekuatan hati untuk menghadapi. Lihat pertanyaan Zaid dari Rasul, kita kan sudah diusir ya Rasul, masa balik lagi ke Mekah? Apa jawaban beliau? Tenang Zaid, Inna Allah ja'ilul liman taro farjan wa makhrajan. Ini Pak, seorang suami harus bisa menenangkan istri. Kamu gimana? Kamu udah tenang, insya Allah ada di sini. Itu gimana? Yakin, percaya. Itu gambaran pemimpin ideal.
bukan sarwana, sama-sama tegang, sama takut. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah memberikan pembelaan. Nah ini harus kita yakini, tetapi jangan berhenti pada yakin, cari sarana. Tadi kan bagaimana beliau berinisiatif mendekati Ahnas gagal, mendekati Suhaib gagal, mendekati Mut'im. Ternyata yang ketiga hasil. Artinya sarana kita cari, terus kembali kepada Allah tentang keputusannya. Sarana harus dicari terus. Nah, ikhtiar yang kita lakukan hari ini tadi antara bagaimana mengembangkan aktivitas program-program Baitul Mutakin lewat aspek a'iddu lahu mastata'tum min quwwatin libatil khair. Siapkan orang-orang yang kuat, siapkan teknologi, siapkan finansial. 3 lah, SDM, teknologi, finansial. Kalau Baitul Mutakin punya 3-3-nya, insya Allah besar. 3 tadi, SDM-nya siap belum? Cari orang-orang anak muda yang bagus-bagus ya, yang punya kualifikasi tertentu di bidangnya masing-masing. Terus teknologinya perbaiki terus tentang segala sesuatu yang ada di sini. Terus finansial, jangan lupa. Pak Dana sering diundang, harus jangan diundang. Pak Dana tolong dong. Nah, kemudian tetapi di sisi lain ini Pak, kita boleh bersikap tajnah, ya, condong kepada pegawaian, tetapi tidak boleh menghilangkan tawakal. Islam tidak boleh diajak damai ngomong, enggak. Musuh sekalipun kalau mau berdamai oke, tetapi jangan sampai hilang tawakal. Karena boleh jadi kan orang yang mendekati itu kita nggak tahu di balik itu apa. Kita tawakal kepada Allah, jangan-jangan ini sebuah tipuan. Ini gambarannya Pak. Qad kita terkamilain syai'an qalila, bahwa kalau kamu cenderung mereka tanpa tawakal itu bahaya. Konteks bekerjasama dalam keduniawian boleh, asal jangan tidak atau jangan berkaitan dengan akhirat. Yang terakhir adalah Rasulullah SAW memberikan pedoman yang baik bagi setiap muslim tatkala memasuki Masjidil Haram. Tadi kan beliau tawaf, tapi tawaf dulu ya. Kenapa tidak tahiyatul masjid? Saya kira nggak tahu Bapak Ibu ya. Kenapa di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid? Sebab tawaf itu pengganti. Nah, jadi nggak usah tahiyatul masjid, tawaf langsung. Itu petunjuknya. Ya, tidak ada tahiyatul masjid. Rasulullah SAW tidak pernah tahiyatul masjid kalau di Madinah. Kenapa? Orang kamarnya tinggal kalengkah. Jadi nggak pernah. Tapi kalau beliau dari luar baru, nah gitu unik. Kalau dari luar beliau nggak pernah, karena asumsinya nempel. Pintunya itu tinggal buka langsung masuk. Coba lihat ya. Nah, yang kedua adalah istilah tadi mencium ada aswar. Tapi jangan mau bayar segala, harus bayar segala. Yang kedua, yang ketiga, sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Kira-kira di sini nih Pak. Nah di sini ya, ini maqam Ibrahim yang yang paling bawah ya, itu maqam Ibrahim. Adapun tawafnya ya seperti ini, mutar-mutar 7 kali, termasuk nanti tadi setelah beres boleh sambil minum zam-zam silakan. Pada kali itu pada Bapak dan Ibu, gambaran besar ibroh-ibrohnya dari serapan mulia. Mudah-mudahan tauhid kita berkuat ya. Tadi yakinlah Nasrullah itu datang. Kapan? Kita jemput dengan ketakwaan. Barakallahu fiikum.